Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik juga ternyata PDIP tegaskan Jokowi tidak akan pilih Prabowo. Wow, selama ini gimana begitu kan? Pak Jokowi mengatakan ini jatahnya Prabowo, ya. Ini jatahnya Prabowo. Mengatakan seperti itu begitu kan? Bayangkan kalau ini memang benar begitu bahwa selama ini ya bisa saja Pak Prabowo kena prank, bisa saja di PHP begitu ya. Mungkin luarnya saja kepada Pak Prabowo, tapi hatinya saja kepada Pak Ganjar. Bisa saja begitu kan. Pak Jokowi jadikan sebagai alat di situ begitu ya, untuk mengetahui bagaimana strategi dan wakil dari Pak Prabowo itu sendiri begitu kan. Bisa saja orang ini bisa dijadikan sebagai mata-mata di situ, biar menjadi apa dan sebagainya begitu kan. Wah, ini bahaya begitu kan. Apakah jangan-jangan Pak Jokowi main dua kaki begitu kan? Saya rasa kalau main dua kaki, kalau menguntungkan semua ya tidak menjadi masalah begitu ya. Tetapi perlu diingat, jangan sampai dimanfaatkan begitu ya. Ini sangat disayangkan begitu. Kenapa tidak konsisten begitu kan? Kalau ingin cawi-cawi kepada Pak Prabowo dan Anies Baswedan, netral lah di situ begitu ya. Kenapa PDIP mengatakan dan tegas mengatakan Pak Jokowi tidak akan ya pilih Prabowo di situ begitu ya. Jelas ini adalah kader PDIP itu sendiri begitu kan. Gerindra harus hati-hati di situ begitu. Jangan sampai strategi-strategi yang kemudian dimunculkan atau atau konsep-konsep itu lalu kemudian ya diceritakan kepada Pak Jokowi begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, PDIP tegaskan Jokowi tidak akan pilih Prabowo. Katanya begitu ya. Kayak tahu aja ntar di dalam bilik suara, namanya juga manusia ya. Yang memilih salah satu capres itu rakyat, bukan Pak Jokowi aja. Iya, di satu sisi seperti itu. Tapi cawi-cawi dalam strategi Pak Jokowi, siapa cawapresnya, akan Pak Jokowi kan tahu di situ kalau itu diceritakan begitu kan. Lah, lalu kemudian diceritakan, bisa saja diceritakan ke yang lain begitu ya. Bukannya netral ya, ini nggak ada masalah kalau pilih cuma satu orang ya, yang menentukan rakyat banyak kok ya. Emang kalau dipilih Jokowi dipastikan menang, bisa-bisa malah jadi tenggelam ya. Ini pilih juga tidak apa-apa, ini ya yang milih rakyat, cari sopo. Ini banyak sekali kritikan dari netizen, banyak pro dan kontra di situ begitu ya. Terserah pilih susu kamu, nggak pilih ya, ini banyak ya. Jadi menurut saya pribadi dalam demokrasi kita sah saja memilih yang lain begitu kan. Dan perlu diingat bahwa kalau main dua kaki ya sebagai kepala negara ini sangat disayangkan. Kalau seutuhnya ingin mendukung Ganjar, dukunglah Ganjar di situ. Kalau seutuhnya ingin mendukung Prabowo, dukunglah Prabowo. Atau ya setidaknya netral begitu kan kepada siapapun begitu kan. Jelas kalau Anies Baswedan kan sudah tidak dianggap begitu kan oleh Pak Jokowi begitu kan. Apalagi bertemu dengan ini begitu kan ya. Dengan adanya cawe-cawe kan seperti ini, wah seolah-olah Anies Baswedan tidak dikasih panggung di situ begitu ya. Bahkan emang ada yang tahu siapa pilih siapa kan rahasia ini ya. Kalian paham ya, kuda Troyan kan, hati-hatilah permainan kasar banget. Jadi masih ingat seperti itu begitu ya. Kuda Troya itu kan sudah jelas begitu bagaimana sejarahnya begitu ya. Pak Jokowi jelas lebih nyaman bersama Prabowo demi tujuan jangka panjang, bukan saja untuk dirinya tapi juga untuk anak, menantu, ipar, besan, ponakan ya. Dengan tetap menjaga hubungan dengan PDIP Perjuangan, berharap ya kelak bisa memegang dan menggantikan posisi ketua umum. Wah, ini kacau gimana begitu untuk menjadi posisi ketua umum di situ begitu ya. Haha, Andri Rosadi ya, Andi ini capek-capek bilang besti. Ini banyak sekali kritikan dari netizen begitu kan. Ada apa begitu kan? Saya ingat bahwa Pak Jokowi itu kan orangnya kan lurus begitu ya. Saya tahu itu begitu ya. Dan bahkan ya, saya melihat sosok Pak Prabowo ya, Pak Prabowo begitu kan ya. Maaf ya, Pak Prabowo orangnya lurus di situ begitu. Sejak itulah yang kemudian mengapa masyarakat itu ya di satu sisi menginginkan Anies Baswedan, di satu sisi menginginkan Pak Prabowo begitu kan. Karena realitasnya ya Pak Prabowo itu disuruh ke sana nurut, disuruh ke sini nurut, bergaul dengan siapapun di situ begitu. Ya, pada hakikatnya kalau kita memilih dalam hal ini begitu kan, maka harus hati-hati ya Pak Jokowi begitu kan ya. Apalagi cawi-cawi Pak Jokowi ya Pak Prabowo dan Gerindra harus hati-hati di situ begitu kan. Kenapa? Karena di satu sisi bisa saja kena prank atau kena PHP dan sebagainya begitu kan. Dalam hal ini strategi jangan sampai diungkapkan ke situ begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya PDIP tegaskan Jokowi tak akan pilih Prabowo. Wow, ini
PDP Perjuangan menegaskan bila Presiden Jokowi tidak akan memilih Prabowo Subianto pada pemilihan umum pemilu di 2024. Mengapa? Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PDP Hasto Kristianto pada rapat kerja daerah DPD PDP Perjuangan Sumatera Barat. Bahkan Pak Jokowi memilih Pak Prabowo, jadi kan saya luruskan, itu tidak benar, ungkap Hasto ya. Bahkan Hasto mengatakan tindakan Jokowi yang belakangan terus dekat dengan Prabowo kan merupakan bentuk dukungan. Sikap Jokowi hanya memastikan situasi tetap aman dan kondusif menjelang pergantian kepemimpinan. Artinya main dua kaki dong kalau seperti ini begitu ya. Ya, kalau kita melihat bahwa proses dalam demokrasi kita begitu. Kalau Pak Jokowi main dua kaki, wah ini kacau begitu ya. Ya, karena pada hakikatnya tidak netral di situ begitu kan. Ya, apalagi kepada Anies Baswedan sangat jauh di situ begitu kan. Ya bisa saja Pak Jokowi membisiki Pak Prabowo harus wakilnya harus ini harus itu dan sebagainya begitu kan. Jangan terlalu percaya terkait dengan itu begitu ya. Saya rasa dengan Mohaimin saya rasa baik juga begitu kan. Masa juga banyak di situ begitu ya. Terus kemudian warga netizen banyak yang bergabung lalu kemudian mendukung kepada Caimin di situ begitu kan. Ya, karena pada hakikatnya kita tahu sendiri begitu kan, hanya segelintir orang lah yang kemudian dalam struktur kepengurusan NU mungkin di satu sisi ada yang dukung dan ada yang tidak begitu kan. Tetapi saya rasa baik dengan Caimin begitu ya. Ini kalau memang ini memang terjadi begitu kan, karena politik kita kan dinamis begitu. Tapi perlu diingat dan harus diwaspadai seperti Pak Jokowi ini begitu kan. Kalau main dua kaki bisa saja telinga sana ke telinga sini dibicarakan sana sini lalu kemudian disampaikan sana sini begitu kan. Pada akhirnya Pak Jokowi tahu situasi dan kondisi siapa sosok wakilnya di situ begitu kan. Ya, cawi-cawi itu kan artinya kan di situ punya dampak negatif begitu ya. Bahkan Pak Jokowi dalam kapasitas beliau sebagai presiden hanya ingin memastikan agar proses pergantian kepemimpinan ke depan berjalan dengan baik, katanya begitu ya. Bahkan dalam konteks menjaga situasi nasional yang kondusif itu, kata Hasto menyebutkan PDIP akan selalu mendukung langkah yang baik yang dilakukan Presiden Jokowi, termasuk bersikap baik kepada semua bakal capres. Kata siapa begitu? Jadi kami dukung sikap Pak Presiden Jokowi, pungkas Hasto. Kepada Anies Baswedan gimana begitu? Katanya ke semua bakal capres ya. Jadi sangat disayangkan sekali begitu kan. Ya saya mengimbau begitu kan, berhati-hatilah begitu kan. Karena di satu sisi Pak Prabowo ini kalau bisa jangan sampai gagal lagi kan, begitu logikanya begitu kan. Tetapi dalam survei sudah dikatakan pertarungan itu di putaran kedua kalau bukan Anies Baswedan dengan Pak Prabowo yaitu Anies Baswedan dengan Pak Ganjar begitu. Dua inilah begitu kan. Tidak mungkin Pak Ganjar dengan Pak Prabowo begitu. Saya rasa jauh di situ begitu ya. Tetapi perlu diingat bahwa elektabilitas sekarang kan sudah menunjukkan bahwa Pak Ganjar sudah stagnan di situ begitu ya. Dan bahkan Pak Jokowi Pak Prabowo dengan Anies Baswedan sudah berada posisi di atas begitu. Kita lihat saja polling-polling yang lain begitu seperti Iwan Fals dan sebagainya begitu kan. Tetapi perlu diingat yang namanya demokrasi, yang namanya politik itu kan tidak semudah membolak-balik telapak tangan begitu ya. Bisa saja nanti dalam hal ini kaitannya juga begitu kan. Bisa saja hal politik kita bisa menang bisa tidak begitu. Tetapi dalam strategi ini Pak Prabowo harus punya strategi politik tidak hanya dimiliki dalam strategi perang dan militer saja begitu kan. Karena dampaknya begitu antara strategi politik dengan strategi militer itu berbeda begitu kan. Karena strategi politik itu berhadapan langsung dengan masyarakat di situ begitu. Kira-kira seperti itu begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.